sampai saya hamil, saya tetap kerja itu. Kata suami saya, coba saya pinjam dulu ya. Ya seperti tadi misalnya kredit tuh, tiba-tiba nanti dia menghilang. Halo, kita berjumpa kembali di podcast Info 1 dan ini di program acara Indigo. Tapi bukan anak-anak Indigo ya. Indigo ini kepanjangannya adalah Informasi, Digitalisasi, dan Globalisasi. Nah, kali ini di program Indigo kita berbicara tentang konveksi, desain, dan busana. Biasanya kalau kita bicara tentang busana atau mungkin juga desain baju seperti ini tuh biasanya identik dengan perempuan atau wanita. Kali ini saya mengundang Ibu Isroah dan beliau ini adalah seorang pelaku di bidang konveksi, desain, juga busana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Selalu membawa karya-karya dari Ibu Isroah untuk masyarakat Kota Samarinda khususnya. Ya betul. Begitu ya Bu? Iya. Dan di segmen pertama ini pastinya kita juga ingin berkenalan terlebih dahulu kepada Ibu Isroah di sini selama perjalanan karir beliau, dan kita harus mengetahui dulu Ibu Isroah ini apakah memang asli orang Samarinda Bu atau pendatang atau bagaimana? Saya pendatang asli. Pendatang. Aslinya dari Jawa Timur. Oke. Sekitar tahun 82 saya kesini bersama orang tua. Kenapa memilih tinggal di Samarinda? Karena mengikuti orang tua waktu Karena itu. ikut orang tua. Karena dari kecil kan, saya masih SD kelas 5 udah dibawa ke sini. Udah dibawa ke sini. Iya. Sampai akhirnya sekarang. Sampai sekarang. Sampai akhirnya sekarang. Oke. Artinya banyak yang sudah didapat di sini ya Bu ya. Betul. Sampai menjadi seorang pelaku Iya. pelaku usaha di bidang desain dan juga busana. Betul. Tapi pastinya kan sebelum sampai ke sana, Ibu pasti punya karir terlebih dahulu. Benar. Dan juga pengen tahu nih, apalagi Banyak saya. sekali sih. Kalau diceritakan tuh betul-betul banyak yang dilaluin gitu ya. Dari pertama lulus sekolah mungkin, saya sempat kerja juga. Pernah jadi sales, kerja di perusahaan, udah pernah semua. Sales apa tuh Bu? Dulu sih saya sales buku pernah. Oke. Sales kosmetik pernah. Kerja di PT Sumalindo pernah. PT Sumbermas pernah. Kemudian PT apa lagi saya lupa sudah. Nah, selanjutnya menikah. Setelah menikah itu saya juga nggak mau diem karena memang udah kebiasaan Kerja. Iya, memang didikan dari orang tua juga sih. Kita tuh harus begini loh gitu supaya sukses katanya gitu. Ya udah saya ngikut aja. Nah, setelah menikah saya tetap pengen menghasilkan sendiri gitu ya. Kebiasaan pegang uang sendiri, jadi nggak kepingin mengharap gitu kan. Tapi kebanyakan biasanya perempuan kalau sudah menikah pasti tetap sama suami gitu ya. Nah saya nggak Jadi mau. prinsipnya beda. Iya beda. Karena pengaruh didikan dari orang tua tadi mungkin. Betul. Jadi saya tetap apa ya supaya saya ini dapat uang gitu kan. Sampai saya hamil, saya tetap kerja itu. Kata suami saya, coba berhenti sudah gitu, nggak usah ini. Kayaknya ngapain cuma nungguin 1 bulan, 1 bulan. Dari situlah saya langsung jualan apa ya enaknya nih gitu. Saya akhirnya jualan baju kayaknya nih. Saya memang suka fashion dari kecil tuh suka fashion gitu. Model-model baju tuh kadang saya gambar-gambar sendiri nanti dijahitkan kayak gitu. Jadi akhirnya saya itu jual beli baju lah waktu itu. Itu sekitar tahun 94 kalau nggak salah. Ya 94. Saya nggak punya tempat kan waktu itu ya. Jadi saya itu cuman belanja, ya udah ditaruh di rumah gitu aja. Terkadang saya bawa keliling itu. Oh. Dalam kondisi hamil itu. Ibu nggak takut dengan Tidak. Karena memang nggak tahu ya udah jiwanya udah jiwa dagang kayaknya kan dididiknya dari kecil itu. Karena kebetulan juga suami itu kerjanya di camp, jadi saya nggak langsung nggak ketemu tiap hari kan, 2 bulan sekali baru ketemu. Jadi saya manfaatkan kondisi yang berjauhan itu. Kan saya ngapain gitu ya, cuma diem gitu kan. Ya udah akhirnya saya teruskan itu jualan baju lah kesana kemari gitu. Kadang saya undang juga ke rumah, ayo ke rumah saya jualan baju gitu. Sistem kredit biasa kan kalau ibu-ibu tuh kalau sudah dengar kredit tuh langsung ayo gitu. Nggak mau bayar cash ya Bu? Iya benar. Bu gajian dulu. Walaupun punya uang itu suka betul namanya kredit ya. Kredit ya Bu ya? Iya. Kadang sampai lupa gitu ya Bu? Bener.
Lupa dengan tanggung jawabnya. Iya betul. Ya akhirnya saya tekunin, tapi kemudian saya stop karena usia kandungan makin besar kan. Sempat ikut suami juga ke pedalaman Kaltim, itu daerah Lembagún. Tapi saya bertahan 7 bulan aja di sana karena memang posisinya jauh sekali. Udah melahirkan, tetap saya setelah melahirkan apalagi ya supaya saya dapat duit gitu, otak nih kayaknya duit melulu ya. Iya. Ya gitu akhirnya terus aja Mbak, jadi nggak ada berhentinya saya itu, selalu kepengen punya usaha apa gitu ya. Udah berganti-ganti Mbak, dari pertama baju, terus kemudian gitu banyak ketipu sih memang, iya Mbak, suka dukanya di situ. Ketipu gimana maksudnya? Ketipunya tuh misalnya Barangnya atau? iya barangnya, saya pinjam dulu ya seperti tadi misalnya kredit tuh, tiba-tiba nanti dia menghilang, tiba-tiba nggak bayar, ditagih susah, udah itu udah sering. Bahkan kalau sekarang ini saya total itu ada 200 juta itu sama Sampai orang. dengan sekarang? Sampai sekarang. Terus orang-orang itu pada kemana tuh? Ada yang ke Surabaya lah, ada yang di sini pun nggak mau bayar, ada orangnya. Ya udahlah saya bilang nggak jadi masalah. Yang penting saya sudah mengingatkan kan, dan jadi saya terus aja. Sempat buka angkringan gitu juga. Tapi saya baju tuh kenapa ya? Karena memang fashion gitu ya. Saya suka fashion, jadi selalu ada gitu jualan baju saya itu. Walaupun saya punya usaha lain, pengen buka angkringan, itu juga diajakin teman sih, karena dia punya tempat kan. Ayo tempat ini kita apakan ya supaya ada hasilnya katanya. Ya oke. Yang jelas ya kayaknya buka rumah makan saya bilang. Karena posisinya memang ini sih di pinggir jalan gitu kan. Akhirnya bukalah angkringan itu. Waktu itu tahun berapa tuh yang pertama-pertama banyak angkringan buka. Jadi saya buka dengan nama angkringan Glodak. supaya menarik ini. Menarik ini pembeli gitu ya. Jadi kita buat nama tuh yang aneh gitu kan. Angkringan Glodak. Jadi selama perjalanan itu banyak yang sudah Ibu lewati, ya Bu ya, termasuk segala usaha, jalani suka dukanya juga ada, rugi dan untungnya juga sudah Ibu rasakan, LDR dengan suami juga Ibu nikmati gitu, Ibu, namanya juga tuntutan hidup dan perjalanan hidup memang harus dinikmati ya Bu. Oke, baik. Sampai akhirnya Ibu terjun ke dunia desain busana. Ya akhirnya saya harus memutuskan, gak mungkin saya itu satu sisi desain, satu sisi angkringan. Walaupun itu sudah saya jalanin selama sekitar 2 tahun Mbak. Jadi saya tuh sambil berjualan di angkringan itu, ada orang datang ngukur baju. Kan aneh jadinya kan. Sementara kita melayanin customer itu harus yang rapi ketika mengukur atau apa. Ini enggak, kondisi di tempat jualan di warung sambil mengukur kan kayaknya gimana gitu, kurang bagus lah gitu menurut saya kan. Jadi kurang elok lah ya Bu. Iya. Walaupun di angkringan tuh menghasilkan juga sebenarnya Mbak. Saya pernah menerima 1000 kotak pesanan nasi kotak. Dalam 1 hari 1000. Luar biasa kan itu. Itu Ibu kerjakan sendiri atau memang ada? Saya selalu punya teman. Sampai waktu itu sekitar 5 lah, kalau ada misalnya ada kotakan sampai banyak gitu ya. Jadi saya ambil 5 orang. Tapi kalau normal jualan biasa berdua aja. Jual kue juga pernah, yang kayak kedai-kedai kue di pinggir jalan itu pernah juga, saya udah jalanin semua lah ibaratnya itu. Jadi akhirnya sambil berjualan, sambil jualan, saya langsung memutuskan nggak mungkin lah saya itu seperti ini gitu kan. Kayaknya DNA saya ini di mana kok nggak ketemu. Akhirnya capek sendiri, walaupun ada yang bantuin ya Mbak ya. Kan nggak fokus jadinya kita. Iya. Jadi akhirnya saya memutuskan karena hidup itu adalah pilihan. Iya betul. Masuk juga pekerjaan. Iya betul, betul sekali. Jadi kita nggak bisa bercabang dengan beda itu ya usaha. Iya betul. Kalau misalnya menjahit, otomatis kan busana nih. Betul. Bisa kita bikin busana perempuan, laki-laki, tua, muda, anak-anak. Nah, kalau makanan ya silahkan, mungkin bisa roti, bisa kue, bisa macam-macam. Jadi saya memutuskan kayaknya dunia saya ini di fashion deh gitu kan. Karena saya memang hobi menggambar kayak gitu kan, menciptakan tuh bisa gitu loh. Dari kecil tuh memang bisa saya. Cuman kendalanya nggak kuliah itu aja sih. Kendalanya nggak kuliah. Tidak ada jurusan yang terlalu mendalam. Iya betul. Itu ya. Karena di zaman saya dulu kayaknya, atau saya kali ya yang kurang mengetahui gitu ya tempat-tempat. Misalnya, saya mau kuliah jurusan ini. Dan memang di Samarinda kan belum ada Mbak yang untuk desainer itu. Harus ke Jawa semua. Sini belum ada. Jadi keterbatasan. Pada saat itu? Iya, sampai sekarang pun di Samarinda belum ada tempat sekolah khusus yang desainer, kecuali SMK 3.
SMK 3 itu kejuruan tata busana ada. Cuman kan untuk kelanjutannya kan pasti harus ke Jawa kan. Jadi saya otodidak aja waktu itu. Otodidak dengan mendedel ya bahasanya tuh, membongkar baju yang udah jadi. Saya naksir gitu misalnya, ini baju ini cantik nih, gimana ya cara jahitnya gitu. Terus saya bongkar semua itu. Saya bongkar semua, saya jiplak. Terus cara jahitnya nih gimana ya kok bisa bagus gitu. Saya pelajarin, terus saya pelajari. Baru saya bikin di kain lain. Baru saya bentuk seperti itu. Jadi memang, jadi ya bagus gitu kan. Cuman kan saya masih ragu kalau misalnya ada orang menjahitkan kan saya nggak mungkin kan. Itu kan harus diukur, diapain ya gitu, dipotong pola gitu-gitu. Jadi tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Nah betul. Segala sesuatunya memang dikerjakan dengan penuh sukacita. Benar. Kemudian keikhlasan gitu ya Bu ya. Jadi akhirnya saya ketemu sama teman kan. Coba ini Mbak ikut kursus katanya. Di mana sih di sini kursus ya gitu-gitu kan. Ada loh ini kakakku buka kursus katanya gitu. Loh, kan Bu, iya beneran. Tapi selama menjalankan usaha itu pastinya tidak selalu berjalan mulus. Oh iya betul Mbak. Banyak sekali rintangan, hambatan, tantangan yang juga sudah dilewati ya Bu. Belum lagi orang yang kita itu masih kecil, masih merangkak, itu sudah banyak yang apa ya ibarat bahasa kasarnya ngiri lah gitu. Padahal kita nih masih belajar itu udah orang, kamu nih gini, udah banyak betul. Oh jadi banyak cibiran. Betul. Julid aja nih. Iya. Apalagi sekarang Mbak udah. Semakin kesini tuh semakin berkembang, semakin banyak juga komentar-komentar yang terkadang bisa membuat kita ini menjadi down. Bisa juga. Oke. Nanti kita lanjut lagi Bu Isroah. Kita harus jeda dulu ya Bu. Siap. Masih banyak pastinya. Banyak Mbak. Cerita-cerita yang menarik yang bisa kita ulik di podcast ini. Dan kita akan kembali lagi setelah ini. Oke, di segmen ini masih di Indigo, informasi digitalisasi dan juga globalisasi, masih dengan Ibu Isroah. Iya. Tadi belum selesai ya Bu ya? Belum ya. Belum selesai. Tadi kan di awal memang perjalanan hidup dan juga karir Ibu sampai akhirnya Ibu memilih di dunia desain sama busana ini ya Bu ya. Banyak hal-hal yang sudah Ibu dapat, baik itu komentar positif ataupun juga yang kurang menyenangkan, kurang mengenakan bagi seorang Ibu Isroah. Kayaknya sekarang ini kalau nggak ada netizen yang berbicara ya Bu, nggak seru ya? Nggak seru. Iya. Kita nggak bisa naik daun tanpa netizen. Iya, tanpa netizen itu kita nggak bisa viral. Iya betul. Iya, itu juga saya rasakan. Iya pastinya. Dan di segmen kedua ini kita harus mengupas tuntas tentang peluang usaha yang kemudian ini bisa menjanjikan, yang kemudian juga ini bisa memberikan kesempatan untuk mereka-mereka yang ingin memiliki pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan gitu ya kan Bu. Tapi kita harus tahu dulu Bu, untuk mengenal produk yang disajikan atau yang dipersembahkan oleh Ibu Isroah di desain dan busana ini tuh seperti apa sih Bu Isroah? Kalau saya sih masalah teknik menjahit, saya membuat busana itu saya menggunakan mesin portable. Jadi ada hiasan-hiasan gitu kan. Jadi saya mempunyai ciri khas sendiri gitu. Supaya orang yang menggunakan atau memakai baju yang saya produk itu suka gitu kan. Oh ini ada beda nih jahitannya gitu. Terus kalau untuk khas Samarinda juga memang kita ada sih membuat dari kayak sarung Samarinda, mungkin ada dibuat seperti dompet-dompet atau tas seperti itu. Jadi cuman sekarang agak dilarang juga itu sarung Samarinda sekarang ini. Nggak tahu tuh kenapa Pak Andi Harun. Bapak Wali Kota. Ya Pak Wali Kota kenapa dilarang membuat? Pak Wali Kota, Bu Isroah ini bertanya, kenapa sarung Samarinda sekarang itu tidak diperbolehkan lagi? Mungkin karena memang sudah ada ciri khas sendiri kalau dari Pak Wali Kota yang sekarang. Gitu. Jadi masing-masing kepala daerah kayaknya memang. Iya betul. Sepertinya Pak Wali ini mengembalikan fungsi sarung itu. Jadi pakailah sarung, jangan dibuat tas, jangan dibuat ini, mungkin seperti itu. Tapi masih tetap ada yang memakainya gitu. Karena di pasaran juga masih dijual kan Mbak, itu yang bentuk seperti sarung yang kotak-kotak motifnya itu kan sarung sebenarnya.
Jadi peluang usaha ini cukup menjanjikan ya Bu Cukup ya. menjanjikan Bukan untuk hanya buat ibu aja, tapi juga mungkin bagi seluruh seluruh masyarakat sih. Iya. masyarakat ya. Jadi sebaiknya kalau memang ada hobi atau minat di menjahit itu sangat bagus. Ketika corona aja penjahit malah taraf hidupnya naik semua. Oh, Di saat orang pada kehilangan pekerjaan atau sepi job, kita enggak. Justru pendapatan kami itu meningkat drastis banget. drastis. Iya. Biasanya Bu, Biasanya ya lumayan juga, cuman Oh. itu lebih lagi gitu. Padahal waktu itu kan lagi don-donnya kan, Mbak. Dari hasil masker itu betul-betul luar biasa waktu itu. Orang satu itu orang baru pesan, masker baru ya. masker. Apalagi busana. Apalagi Misalnya satu kali kita menjahit 300.000. Dalam satu hari kita menghasilkan 3, udah 900 kan? Itu yang terkecil. Kalau misalnya kita konveksi besar, lebih besar lagi hasilnya. mungkin siapa tahu teman-teman di sini yang mau jahit baju sama Isroa Silakan. boleh nanti Diskon dapat ya nanti. dapat potongan harga ya. 50%. Wah, itu Nah, 50% dari 300.000, 50% berapa Jang? Kira-kira 150 saja. 150 ya Bu ya? Iya. Setengah harga loh. Ya udah kalau gitu habis ini kita beli kain terus langsung kita ukur ya Bu ya. Iya, boleh Oke. itu. Nah terus bahan-bahannya yang Ibu Isroa ini sendiri memang didapat dari Samarinda atau Ibu pesan di luar Kalau supaya untuk lebih menghasilkan kualitas yang lebih bagus? Iya. Kalau untuk bahan sih saya nggak pernah beli dari luar, karena memang toko di sini sih sudah lengkap aja. Jadi memang cintai produk-produk lokal Lokal yang ada di betul. kota Samarinda. Iya, Karena memang nggak kalah. iya bagus. Nggak Batik-batik kalah Samarinda kan keren juga. Tinggal kita aja apa ya, kreatifnya itu seperti apa gitu ya, cara menjahitnya ataupun membuat modelnya gitu. Biasanya tuh hasil produksi yang Ibu dalam satu hari ya, yang Ibu gitu ya Ibu kerjakan. Kalau saya sih kebanyakan jasa ya. Jadi saya bisa menerima seragam sekolah gitu-gitu, atau pribadi, atau kantor bisa juga. Bank Kaltim itu langganan juga sama saya itu. Setiap ada acara gitu, jahit baju langsung satu kantor itu bisa sampai, maksudnya satu kantor tapi nggak seluruhnya ya, staf yang khusus itu ketika ada acara keluar selalu menggunakan batik Kaltim kan, beliau-beliau itu. Jadi langsung gitu. Dari sekolah juga sering. Sekarang juga lagi produksi seragam dari SD Abu Bakar sama SD Lombagun. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba beliau itu Sampai ke sana. Iya, itu saya nggak tahu Mbak. Tiba-tiba telepon, Bu, saya mau jahit baju. Loh, saya pikir awalnya orang Samarinda sini aja gitu. Oh iya Ibu, silahkan. Boleh saya ke rumah? Oh boleh Bu. Ngobrol-ngobrol. Saya tanya, Ibu tinggal di mana? Saya di Lombagun. Loh, saya pernah di sana Bu dulu. Pernah tinggal di sana nih Pernah di sana, saya 7 bulan. Saya bilang, ih jauh sekali itu Lombagun itu. Ya. Terus saya tanya, Ibu tahu saya dari mana? Ada sih orang yang ngasih tahu nomornya. Facebook bukan Bu, saya bilang. Bukan Facebook orang katanya. Ngasih teman, dia bilang. Oh ya sudah. Jadi sekarang di rumah lagi produksi seragam-seragam sekolah itu dari 3 sekolahan. Ini pembuatan desain Iya. dari Ibu Isroa sendiri itu secara modern atau tradisional? Saya sih tergantung dari konsumennya Mbak. Tergantung iya, dari mereka. tergantung permintaan gitu ya. Jadi kalau saya istilahnya menciptakan sendiri khusus terus dijual itu belum. Oh. Jadi sesuai custom gitu kan. Jadi dari hasil itu semua karena konsumen yang Iya, menginginkan. yang menginginkan. Saya pernah sih membuat gaun pengantin karena memang suka kan, jadi iseng gitu buat dengan inspirasi saya sendiri gitu kan. Oke, gini. Ternyata laku memang dan terjual 3 piece, 4 itu dari Bandung yang pesan, terus Bogor 2 itu yang di luar daerah, yang 2 itu di sini-sini aja. Terus yang pesan sendiri karena ngelihat itu tadi langsung pesan sendiri juga ada, dipakai buat weddingnya. Jadi kalau untuk menciptakan khusus terus saya jual itu belum, karena nggak ada waktu lagi Mbak, sibuk melayanin yang pesanan-pesanan. Pesanan yang lain ya Bu? Iya betul. Itu di luar dari Samarinda juga ya? Ada dari Samarinda. Kemarin tuh di Bogor. Pemasarannya kayak gimana marketing Ibu sampai Saya akhirnya? marketing itu nggak ada sih Mbak, cuman di Facebook itu aja saya posting-posting gitu aja.
Kalau untuk di WA ya status WA gitu aja sih, nggak ada yang khusus marketingnya gimana gitu, nggak ada. Terus sampai dengan saat ini jumlah karyawan yang turut bekerja dengan Ibu ada berapa banyak? Karyawan kalau kebetulan ini banyak job sekitar 5. Kadang sampai 10 kalau full gitu ya, sampai 10. Tapi kalau karyawan tetap itu yang normal aja ya pekerjaannya itu 3. 3 tuh stay di rumah sama asisten lah gitu yang ikut saya ke sana kemari. Saya kan hampir nggak jarang di rumah gitu Mbak. Nanti sebentar kemana. Jadi Nggak saya dicariin suami, Bu? Nggak. suami saya itu sudah Mbak, saya dari dulu LDRan sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Ibu nggak mikir yang aneh-aneh gitu, Bu? Enggak, Oh, justru saya nyaman. percaya ya, Bu, Iya, ya? sudah saling percaya kan, nyaman karena udah dari pengantin baru tuh kita LDRan kan sampai sekarang. Kalau saya LDR nggak sanggup kayaknya, Bu. Nggak sanggup ya. Nggak sanggup, iya. Karena mungkin kurangnya rasa percaya ya, Bu. Itu dia. Iya, ini Itu nggak harus boleh ya. dipupuk. Nah, Harusnya nggak boleh. Dari pertama ketemu itu dipupuk sudah. Oh, baik. Tapi kita bukan bicara soal itu. Iya, betul. Kita bicara tentang usahanya Iya, Ibu, iya, gitu ya betul. kan. Selama Ibu menjalankan usaha desain baju gitu dan juga busana, pernah dapat komplain nggak, Bu, dari konsumen Ibu? Selama saya Atau konsumen tetap deh yang setia dan setia banyak. setia banyak? Kalau komplain itu hampir tidak pernah. Karena saya oke. selalu quality control. Sebelum hasil karya ini kita serahkan, cek dulu. Jadi hampir nggak pernah komplain. Itu sudah komitmen saya tuh. Karena saya dulu sebelum jadi penjahit itu gini, pernah saya naik angkot, ibu-ibu berdua gitu. Rupanya ibu-ibu ini pernah menjahitkan di tempat si Allah mungkin gitu ya. Saya kan nggak tahu juga. Saya cuma dengerin aja waktu itu karena di angkot. Ih, Pendengar yang baik. iya, saya lo jahit apa? Jahit baju ini. Hasilnya begini. Terus kainnya itu, perasaanku tuh kainnya tuh banyak, sekian meter. Masa bajuku yang segini aja kok nggak ada sisanya katanya. Itu saya ingatin betul. Ih, nanti kalau saya jadi penjahit, saya bilang, saya harus kasih lihat itu percanya, ini loh percanya gitu ya. Supaya orang nggak curiga ke kita kan ngambil sisa kain itu. Itu betul-betul saya pegang itu. Bahkan saya ajarkan ke murid-murid saya, kalian kalau jadi penjahit begini loh, saya gitu kan. Supaya kita nggak dicurigain gitu ya. Karena persepsi yang menjahit dengan penjahit dengan yang menjahitkan kan beda Mbak ya. Iya. Ini loh 3 meter nih lebar segini. Tapi dia nggak mikir begitu dipotong kan ada belok begini, ada lengkungan-lengkungan kan akhirnya jadi perca gitu kan. Kalau cuma ditempel gini aja ya memang 3 meter tuh lebar. Iya. Iya kan? Tapi kan nanti dipotong nih melingkar, membulat atau Sesuai dengan pola itu sesuai ya. bodinya. Iya kan otomatis habis kain itu. Itu betul-betul saya simpen itu kata-kata ibu di angkot itu. Sebelum saya jadi penjahit nanti saya harus pegang ini. Jadi komitmen memang. Jangan sampai kita deadline waktu perlu diperhatikan. Jangan sampai kita dilabrak-labrak lah Sama konsumen. Iya betul. Itu yang saya jaga udah. Tapi biasanya memang tepat waktu, Bu, atau mungkin lagi banyak-banyaknya pesanan yang Ibu terima dari luar ataupun juga yang ada di Samarinda gitu. Sampai-sampai kelupaan nih, kelewat nih. Ada salah satu yang konsumen Ibu yang harus tanggal sekian malah kelewat 2 hari misalnya gitu. Enggak. Pernah kejadian kayak gitu? Enggak pernah. Nggak pernah ya? Karena saya jaga memang. Justru malah kebanyakan yang langganan saya itu malah, Bu, saya jam 2 berangkat ke Jakarta. Ngasihnya pagi jam 6. Harus selesai jam 2, ayo bayangkan. Oh siap Bu, saya selalu siap. Jadi saya itu terkenal Itu bikin baju? bikin baju Mbak. Baju Jam 6 pagi kemudian dia harus berangkat jam 2 jam siang? 2 siang. Ketemuannya pun di jalan itu. Disamperin pakai bis gitu. Kadang beliau kan kadang naik apa sih ini kanguru ya. Terus saya susulin tuh ke kanguru tuh. Maklum lah, kan ibu-ibu pejabat jadinya saya harus baik. agak-agak ekstra gitu. Jadi banyak Mbak yang begitu. Jadi Ibu mengerjakan baju Langsung. itu tadi berapa jam? Ya itu tadi dari jam 6 begitu diantar kurir, saya langsung eksekusi. Saya usahakan jam 2 itu sudah betul-betul harus sudah selesai. Itu kendalanya luar biasa Mbak. Itu ada biaya tambahan nggak, Bu? Ada, Ada ya? pastinya ada karena ekspres. Itu banyak ujiannya tuh Mbak, yang kancingnya hilang, yang kainnya kurang. Ayo bayangkan itu. Ibunya ngantar kain cuma 2 meter misalnya. Modelnya harus begini loh Mbak katanya. Udah Oke, Bu. udah ngantar kainnya segitu aja, Iya. terus kemudian banyak maunya Betul. gitu. Biasanya kan gitu ya, Bu. Iya. Banyak maunya, ini gimana kita mensiasatinya gitu.
Itu lari-lari Mbak, saya jam 8 itu udah stay di toko kain. Nungguin toko buka nih. Udah lagi ini ada kainnya. Coba kalau nggak ada gimana? Mau ditempel dengan kain apa coba? Kan harus sama. Itu sampai keliling tuh Mbak, bisa 4 toko tuh kita cari. Terus ibunya saya tanya, Bu, ibu tuh beli kain ini di mana? Aduh saya nggak tahu, itu kain bagian. Nah ya sudah, saya bilang. Otomatis kan kita harus dari toko satu ke toko lain kan, sampai dapet. Masya Allah. Itu luar biasa itu. Jadi selama menjalankan usaha ini, Ibu ada partner kerja yang bisa diajak join gitu Oh nggak? iya pasti. Saya kan ada komunitas penjahit juga di Samarinda. Penjahit laki-laki juga ada, perempuan juga ada. Jadi ketika saya membutuhkan bordir, saya tinggal, Bang, saya ada kerjaan bordir, udah siap. Mau berapapun didudukkan. Kenapa Ibu memilih dia? Karena memang Ibu percaya? Iya percaya, karena memang sudah satu komunitas juga kan. Dan memang kita minta duluan ya langsung dikerjakan. Karena Ibu juga melihat kualitas Iya betul. yang dibuat sama mereka. Iya. Tetap milih juga sih Mbak, kan ada beberapa ya teman yang punya bordir, terus apa lagi tuh? Ada bordir ini kan juga ada 2 macam ya, ada komputer sama ada yang manual. Jadi sekarang tuh lebih populer yang komputer itu sih, lebih cepat juga. Jadi Ibu yang pakai komputer? Iya. Jadi cepat kalau ada pesanan. Membuat lambang-lambang itu kan pakai komputer sekarang. Iya. Jadi cepat, mau berapa piece pun langsung jadi gitu. Jadi gampang. Kalau manual kan harus satu-satu kan. Betul. Kalau yang komputer kan langsung banyak, bisa sampai berapa gitu. Dan kalau manual Ibu kerjakan sendiri juga kayaknya waktunya nggak cukup. Nggak cukup Mbak, udah. Kayaknya waktu tuh. Yang ini aja udah nggak cukup ya Bu, udah keteteran gitu ya. Bener. Saking banyaknya pesanan, ya Bu. Iya. Sampai akhirnya ya memang harus ada yang membantu Ibu juga. Betul. Untuk bisa bekerja sama-sama. Iya. Dan kemudian tetap mengedepankan kualitas. Dengan harga yang tidak terlalu mahal. Iya. Dan juga tidak terlalu murah, terjangkau ya, harga terjangkau. Iya, Oke. Nanti kita lanjut lagi Bu Isra, kita harus jeda dan kita akan kembali setelah jeda berikut. Ya, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol di sini dan gak kerasa ya Bu Isra, kita udah masuk di segmen terakhir. Kerasa banget dari tadi kita ngobrol-ngobrol tentang perjalanan karir, terus juga tadi mengenal produk dari Bu Isroah, dan pastinya sebagai seorang pelaku usaha seperti ini yang terjun di dunia desain busana pasti punya target. Target untuk menjual hasil produk Ibu. Apakah memang sampai cukup di daerah saja gitu, di wilayah kota saja, atau mungkin sampai keluar? Kita juga pengen tahu kan, karena marketingnya Ibu aja udah jalan tuh sampai keluar kota Samarinda gitu kan, sampai ke Longbagun. Terus kemudian juga saya yakin ini mungkin sudah dikenal di berbagai kabupaten kota, khusus di wilayah Kalimantan Timur. Iya. Pengennya sih go internasional ya Mbak ya. Pengennya. Tapi mudah-mudahan ya Bu, kita kan nggak pernah tahu. Iya betul. Iya. Kan doa ya ibaratnya. Betul. Jadi semua orang lah kepengin kan gitu. Cuman saya itu sudah di titik ini tuh udah sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi kayaknya cukup gitu. Cuman saya sih mensupport ya bagi yang mereka yang masih pemula gitu-gitu. Ayo gitu. Kadang saya ajarin, ayo kita buka kursus gratis seperti itu. Mensupport mereka seperti ini Amelia. Ini kan murid saya nih. Dia sangat semangat, dia kuliah juga. Jadi nggak apa-apa, kalian kuliah silakan. Tapi kita tuh walaupun kuliah perlu gitu loh, punya skill ya. Karena memang skill ini dibutuhkan. Kalaupun kita kuliah tinggi tapi kita nggak punya skill juga kayaknya belum tentu dapat kerjaan gitu ya. Karena banyak sih contoh seperti itu kalau saya perhatikan itu ya. Dan kayaknya bukan satu hal yang tabu lagi. Iya betul. Punya sarjana, kemudian hanya di rumah saja. Banyak kan, karena banyak contohnya yang saya perhatikan. Lulusan D3, S1, nganggur aja dia. Apalagi kalau sudah punya suami, jadi ibu rumah tangga, nggak punya keterampilan. Ya kan? Rasanya sia-sia ya Bu. Nah itu dia. Pendidikan yang sudah kita tempuh selama mungkin 4 tahun itu paling cepat ya, 3,5 tahun lah ya paling mahal cepat. Lagi ongkosnya kan. Mahal pula ongkosnya ya. Kemudian kita sudah dapat gelar sarjana, akhirnya ya
jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga. Tapi kalau punya skill jadi ibu rumah tangga sambil menghasilkan kan nggak ada salahnya. Jadi nggak harus nunggu gaji suami lah gitu. Apalagi bagi yang kadang ada juga sih yang suaminya pengangguran, kan itu sangat membantu sekali itu. Banyak bahkan yang ada juga murid saya itu murid reguler ya yang berbayar gitu. Suaminya PNS, itu sampai suaminya datang ke saya itu. Terima kasih ya Bu, bilangnya. Kenapa Pak? Istri saya sekarang menghasilkan katanya. Menghasilkan duit. Alhamdulillah ya Pak ya, ini sangat membantu sekali katanya gitu. Justru malah sang suami ini mempromokan di kantornya. Jahit baju, nih loh istri saya bisa. Akhirnya dapat dari situ, dapat omset gitu dari kantor itu. Bahkan langganan akhirnya. Jadi sangat membantu. Jadi saya tuh suka gitu kan kalau ada orang yang sukses gitu. Bahkan ada murid saya itu yang sudah pintar Mbak, udah bisa pintar membuat pola. Udah semuanya pintar. Tapi dia belum pede untuk membuka jahitan. Itu yang saya kadang tuh sangat gemes gitu. Ya. Apa sih alasan kok sampai nggak berani itu? Saya tuh nggak pede Bu katanya. Kenapa mesti nggak pede? Saya bilang kalau masih ada kesulitan nanti datang ke saya bantu. Sudah saya tawarkan seperti itu. Sampai akhirnya itu saya buatkan banner itu. Kalau mau buka jahitan pakai nama apa sih? Kata saya. Namanya ini. Coba ditulis saya bilang. Ditulis sama dia, ditulis. Kemudian kasih alamat kata saya, kasih alamat. Gitu dia pulang, saya langsung ke percetakan. Mbak tolong buatkan seperti ini saya bilang. Pas besoknya dia ke rumah, itu masih tahap belajar ya dia. Cuman udah pinter, udah mahir lah gitu. Besoknya datang udah langsung saya kasih aja banner. Nanti pulang dipasang ya, saya bilang. Aduh ibu ini bisanya dibuatkan seperti ini katanya. Harus dipasang, awas nggak dipasang. Sampai saya ancam-ancam gitu. Pasang Mbak. Dipasang, kemudian difoto, dikirim ke saya, Bu, sudah saya pasang, bismillah Bu ya katanya. Iyalah, nggak apa-apa, nanti kalau memang menemukan kesulitan, silahkan datang ke saya ajarin, saya bantu. Sekarang alhamdulillah dia juga ngajar sekarang, ikut ini Probebaya juga, karena memang sudah dapat sertifikat kan. Karena untuk ngajar di Probebaya itu kan diperlukan sertifikat mengajar. Jadi saya ikutkan kursus juga ujian kompeten buat di tata busana. Saya kan pegang di VLC juga Mbak. Jadi kita harus memanfaatkan anggaran Probebaya itu untuk mereka-mereka yang berkarya gitu ya Bu ya? Ya, menghasilkan sebuah karya. Justru malah kita berdayakan yang belum punya ilmunya itu. Jadi dari RT kan itu ya. Jadi Pak RT mencari yang mau belajar siapa, ayo gitu. Ini ada Probebaya di kecamatan misalnya gitu. Jadi itu dikumpulkan. Satu RT itu jatahnya 2 orang. Jadi nanti kalau saya waktu di Lempake kemarin itu, Lempake kan sangat luas tuh Mbak. Jadi saya ngajar sekitar 30 orang. Saya bagi menjadi 2 kelas kan. 15 gitu. Jadi itu satu RT 2 orang. Karena luas RT-nya kan, jadi banyak dia. Iya. Nah, kalau itu tadi target ya Bu ya? Target marketing atau penjualan Ibu, ya memang masih sampai dengan sekarang masih di dalam. Masih di wilayah sini saja gitu ya, jadi belum sampai ke luar ya. Tapi mudah-mudahan tidak menutup kemungkinan nanti ada peluang. Saya tetap layanin, iya. Ada peluang yang menjanjikan itu bisa saja terjadi. Kita nggak pernah tahu. Oke. Nah terus untuk Ibu sendiri sebagai pelaku usaha ini, Ibu boleh untuk menyampaikan gimana nih Bu, kalau misalkan kita ingin membeli produk Ibu yang mungkin ada yang Ibu jual, yang sudah jadi Ibu jual gitu kan, kita harus datang kemana, atau mungkin saya yang mau datang kemana, atau juga pemirsa podcast yang tahu nih gitu. Iya, boleh. Silahkan bagi yang ingin menjahit atau memesan busana atau seragam apapun, insya Allah kami akan layanin dengan brand Family Collection, Jalan Slamet Riyadi Gang 2 nomor 30 RT 13. Bisa juga melalui akses Jalan Cendana Gang 1 nomor 30 RT 13. Jadi tembus aja jalannya. Ya. Untuk roda 4 masuk. Enggak ya? Roda 4 masuk, kendaraan roda 4 masuk. Masuk. Cuman ya agak susah Mbak karena dia memang, tapi masuk aja. Semua di gang itu punya mobil Mbak, tetangga saya. Oh iya. Cuman ya memang harus agak lihai gitu ya. Aha. Oke, jadi di Slamet Riyadi ya Bu ya? Iya, Slamet Riyadi. Family Collection. Family Collection. Jadi di situ semua produk-produk hasil dari Ibu Sroah. Iya, betul. Selaku pelaku usaha di sini, desain dan juga busana. Betul. Pasti
perjalanan karir yang sudah lama, Ibu melihat banyak sekali mungkin yang sekarang ini pelaku usaha yang sama dengan Ibu sudah mulai berkembang, ya kan? Tips yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka-mereka yang pemula menjalani usaha yang sama mungkin seperti Ibu, apa Bu? Tipsnya adalah simple aja sih kalau sebagai penjahit itu ya. Komitmen, jaga deadline, jaga kualitas. Selalu quality control itu yang penting. Sebelum hasil karya kita itu kita serahkan kepada customer kita. Jadi jangan sampai kita kena komplain. Itu karena akan membuat nama baik kita tuh kayaknya gimana gitu ya. Mungkin orang akan jerak gitu ya. Jangan lagi jahit di situ. Iya. Nah, terutama lagi adalah ilmunya. Tekniknya menjahit, tekniknya membuat pola supaya baju itu nyaman dipakai gitu. Karena ya gitu. Sekali cacat udah orang nggak bakalan datang lagi dah. Nggak bagus itu jahitannya begini, nggak pas di badan, kegedean, kekecilan begitu. Saya paling sering mengalami nggak pernah pas di badan. Nah itu dia. Karena kadang-kadang ukuran sama, tapi begitu hasilnya jadi kegedean. Nah itu sering tuh yang begitu-gitu tuh. Dan tipsnya tuh ada lagi sih, memang kita harus mengukur yang benar. Itu yang paling utama. Bukan dilebihin ya Bu ya dari mereka atau gimana? Untuk rumus itu memang berbeda-beda setiap penjahit Mbak. Jadi ada yang ditambahin, ada yang pakai begini, ada yang. Tapi kalau saya sih menggunakan rumus yang sudah distandarkan dari tata busana memang. Jadi hasilnya tuh selalu press body memang. Jadi ketika kita mengukur itu kita tawarkan ya ke customer kita. Ini hasilnya press body nanti. Nah maunya dilonggarin atau enggak gitu. Kalau memang saya press body Bu, ya udah. Kalau mau dilonggarin kita tawarkan juga sekian longgarnya gitu. Jadi supaya kita menghindarin itu tadi, komplain dari pelanggan kita. Saya betul-betul nggak pernah Mbak dapat komplain itu. Kalaupun ada tuh hal-hal kecil, misalnya hampir nggak pernah sih. Paling hal kecil apa ya? Pernah sih paling cuman kepanjangan sedikit gitu, karena yang menjahit itu pernah juga kelupaan katanya, saya lupa Bu ngelihat catatan ini panjangnya berapa, langsung saya lipat gitu aja. Nah itu pernah sih kayak gitu ya, tapi kan itu kan kecil, hal kecil sih menurut saya, nggak terlalu yang kalau sampai yang kegedean badannya yang nggak pas, yang nggak enak dipakai, itu belum pernah. Jangan sampai terjadi komplain yang seperti itu ya Bu ya, Yusrah ya. Betul. Karena kita akan mengecewakan para konsumen dan akhirnya membuat mereka jadi saya udah nggak mau lagi nih jahit di sana gitu. Padahal yang tadinya berharap untuk bisa kita percaya terhadap kepuasan si konsumen, nyata-nyatanya berbeda. Terakhir Bu Israah, mungkin apa yang ingin Bu sampaikan untuk podcast Info 1 ini? Pastinya ini yang pertama kali hadir di podcast. Pertama kalinya untuk ini ya Bu ya. Selama perjalanan karir Ibu. Iya betul. Apa yang Ibu sampaikan, pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk podcast Info 1 di program Indigo? Sangat bagus sekali sih program seperti ini. Jadi kita semangat gitu kan. Ada podcast nih gitu-gitu kan. Otomatis kan nanti kita juga dikenal lagi kan, semakin dikenal ya mungkin. Betul. Ya. Semangat lah gitu pokoknya. Semoga podcast ini terus berjalan. Mungkin UKM atau yang lainnya juga boleh ya. Mungkin komunitas-komunitas lain bisa nih dibawa podcast seperti ini. Pasti seneng kan? Bisa tampil gitu kan. Apalagi yang di balik layar ini semua anak-anak muda. Iya betul. Anak-anak muda yang punya potensi luar biasa, ya. Jadi memang harus kita karyakan, harus dikembangkan, diberdayakan. Itulah sumber daya manusia yang memang siap dengan daya saing yang ada di luar sana gitu ya Bu. Mungkin ini bisa juga nih podcast nih. Boleh. Ini kan mahasiswa ya, terus dia juga berkecimpung di menjahit. Nah bisa itu diangkat juga itu. Boleh, nanti kita sampaikan sama Om Sukri ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Israah sudah berbagi cerita, berbagi informasi, berbagi pengalaman. Sama-sama. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi
juga inspirasi untuk kita semua, khususnya para pemirsa yang menyaksikan podcast Info 1 di program Indigo, Informasi, Digitalisasi, dan Globalisasi. Sehat selalu Bu Isroah. Terima kasih. Mudah-mudahan Amin. tetap terus eksis di Amin. dunia desain dan juga busana ya Bu. Selalu memberikan kualitas yang terbaik untuk para konsumennya Ibu. Betul. Dan sampai jumpa lagi pemirsa. Mudah-mudahan kita nanti masih bertemu di lain kesempatan. Dah.